Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta klinik bisnis online Rumah BUMN Pertamina Pekanbaru. Nah, hari ini ada yang beda karena Pertamina bekerja sama dengan pihak Shopee untuk memberikan pelatihan kepada teman-teman dengan judul pelatihan yaitu potensi berbisnis melalui e-commerce di Indonesia. Telah hadir bersama kita Mas Khairuddin selaku SME Development dari Shopee. Kita sapa dulu narasumber kita. Halo Mas Khairuddin. Oh, halo Mbak. Iya, di masa pandemi ini memang biasanya konvensional masih terjalan ya, tapi online pun itu sangat bisa membantu. Apalagi buat saya jujur pribadi nih, saya malas nih keluar-keluar rumah. Malah saya itu cenderung lebih suka belanja online, bahkan beli pasta gigi, beli sabun, itu lebih suka lewat online. Karena sekarang pun ada free ongkir dan itu mempermudah kita semua. Nah, hari ini teman-teman Mas Khairuddin akan berbagi sama kita ilmu tentang berbisnis melalui e-commerce. Langsung aja pada Mas Khairuddin, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu peserta pelatihan dari RKB BUMN Pekanbaru. Oke, saya perkenalkan diri lagi, nama saya Khairuddin. Eh, Asal saya dari Kota Medan. Kebetulan kita ada tugas dari kantor kita untuk melakukan pelatihan-pelatihan untuk seluruh UKM di seluruh Indonesia gitu. Jadi kita ini maunya UKM-UKM di Indonesia itu go online gitu ya. Jadi kita maunya uh, di zaman pandemi ini lagi kalau cuma kita ngandalin offline aja itu nggak bisa Bu. Jadi kita harus uh, beralih nih atau menyambil berjualan online gitu ya. Jadi pendapatannya bisa bertambah, yang pendapatannya sudah banyak bisa bertambah, yang pendapatannya kurang bisa menambahkannya lagi gitu. Oke, saya share screen dulu ya. Halo Mbak, apakah share screen saya kelihatan? Oke, kelihatan. Kan ya, jelas ya. Oke. Sebelumnya saya mau kasih tahu dulu ini buat Bapak Ibu, kalau misalnya slide yang saya tampilkan ini sekiranya perlu atau penting, boleh Bapak Ibu screenshot ya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, dan kebetulan di sini saya juga ditemenin sama teman saya Mas Nanda, itu mungkin nanti Mas Nanda bakal bantu jawab pertanyaan di kolom chat. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita mulai saja ini potensi berbisnis melalui e-commerce di new normal ya. Jadi sebelum saya menjelasin potensinya ini, saya mau ngejelasin dulu itu kenapa e-commerce itu bisa muncul nih. Jadi karena perkembangan digital belanja online. Nah, perkembangan digital dan belanja online itu awal pertama sekali itu sebelum era digital, semua kegiatan itu dilakukan secara offline nih Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau belanja itu kita harus ke pasar atau mungkin mall-mall sudah ada ya zaman itu ya, tapi kita tetap harus datang ke mall itu. Kita harus tanya dulu ke SPG-nya gitu. Terus barang ini ada gitu, kita harus langsung datang ke sananya, gitu kan. Atau kita langsung datang ke warung-warung mungkin yang dekat rumah gitu contohnya. Nah, jadi kegiatan sebelum era digital itu kita langsung datang ke toko penjualnya itu. Jadi, kita perlu waktu, kita perlu energi juga, dan kekuatannya itu ada di si penjual itu tadi gitu ya. Nah, seiring perkembangannya era digital banyak kegiatan yang dilakukan secara online nih Bapak Ibu. Jadi termasuk berbelanja juga ya. Nah, perkembangan teknologi mendorong adanya website, dan website itu menjadi platform awal untuk berbelanja online. Contohnya kayak Kaskus gitu ya. Lalu ada setelah itu muncul media sosial yang menjadi alternatif lain untuk berbelanja online. Kayak sekarang itu kita udah lihat udah banyak marketplace-marketplace yang berjualan kayak di Facebook, di Instagram, terus nanti lanjut di WA gitu ya. Nah, perkembangan yang kian pesat itu menghadirkan sistem belanja yang lebih mudah ya Bapak Ibu. Namanya itu marketplace. Jadi dengan berbentuk
mobile apps, jadi dia lebih gampang digunakannya. Bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Nah, sebelum kita mulai lagi, saya akan memberikan persamaan antara toko offline dan toko online nih Bapak Ibu. Persamaannya dan perbedaannya gitu ya. Kita lihat di sini perbedaannya apa, kalau kita misalnya kalau mau jualan offline tuh kita butuh tempat nih Bapak Ibu. Tempat dan harus tertata rapi gitu ya. Nah, kalau kita mau buka toko online kita hanya cukup mempunyai satu smartphone saja kita sudah bisa berjualan online. Lalu, di sini kita harus menata rapi dan, si pembeli itu harus datang untuk membeli produk yang kita punya. Nah, kalau online itu si pembeli tidak perlu datang untuk membeli produk yang kita punya. Nah, beberapa persamaan nih saya kasih tahu antara, toko offline dan toko online. Nah, kalau fitur chat-nya di Shopee itu ada fitur chat-nya. Nah, di toko online tuh ada fitur chat-nya. Nah, kalau di, toko offline tuh chat itu seperti apa? Chat-nya secara langsung, pembicaraan antara si pembeli dan si penjual. Misalnya nawar harga ini berapa gitu. "Ini harganya berapa, Kak? Bisa kurang nggak?" Nah, kalau langsung ketemu bisa kayak gitu ya. Nah, kalau online kita juga bisa begitu karena kita sediakan, biasanya marketplace itu menyediakan fitur chat. Nah, untuk rak produk dan produknya tersendiri di marketplace itu di toko online sendiri itu juga ada kategori kategori per produknya gitu. Jadi bisa dibilang itu adalah rak produk itu sendiri gitu ya. Jadi persamaannya itu juga ada walaupun, perbedaannya cukup terlihat jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, keuntungan berjualan di era new normal ini adalah meningkatkan pembeli baru dengan adanya sistem kayak kemarin yang di Jakarta kayak PSBB gitu kan. Jadi kita itu nggak boleh kemana-mana, jadi, pengguna pengguna aplikasi untuk berbelanja online itu semakin banyak Bapak Ibu. Jadi karena online jadi dia dapat diakses oleh semua orang. Terus bisa menambah pendapatan baru, terus, distribusinya luas dengan jasa kirim yang banyak. Jadi, jasa kirimnya itu bisa pick up dan diantar juga langsung ke depan rumah ya. Jadi Bapak Ibu jualannya dari rumah, barangnya nanti di-pick up dari rumah juga gitu. Nah, dengan ada yang 3 ini kita juga jadinya fleksibel waktu dan tenaga gitu ya. Jadi kita nggak perlu keluar rumah, kita nggak perlu ngabisin waktu gitu. Jadi ini adalah keuntungan berjualan online di era new normal ya. Nah, peluang bisnis online itu sendiri di Indonesia bagaimana nih, Bapak Ibu? Nah, populasi Indonesia itu ada sekitar 270 juta lebih ya. Untuk pengguna internetnya itu ada sekitar 94% Bapak Ibu. Nah, pengguna smartphone-nya itu ada sekitar 96%. Jadi, 96% ini mengakses handphone-nya itu selama kurang lebih 8 jam. Bahkan lebih, saya sendiri biasanya lebih lebih dari 8 jam untuk mengakses, smartphone saya. Nah, untuk membuka Facebook, WA, Instagram itu biasanya paling sedikit, memakan waktu itu 3 jam 26 menit, sekitar 3,5 jam ya. Nah, malah saya kadang lebih dari situ, ya. Scroll atas, scroll bawah, buka Facebook, buka WA, cek-cek chat gitu ya. Nah, kalau sambil jualan tuh mungkin bahkan lebih ya. Nah, jadi per tahun per Maret 2020 Bapak Ibu, aplikasi belanja itu, kunjungannya naik jadinya 300% dari sebelumnya. Naiknya sekitar 300%, bisa dibayangin nih, pengunjungnya ya, dikunjungi, sekitar 300% kenaikannya. Lalu yang berbelanja itu naik 400% Bapak Ibu, per Maret 2020. Jadi, eee, kesempatan bisnis online untuk berjualan secara online ini harusnya udah terlihat di depan mata itu bagaimana ya keuntungannya gitu, kesempatannya gitu, peluang bisnisnya itu bagaimana Bapak Ibu, sekitar 400%. Lalu, eee, sebelum Bapak Ibu berjualan ini, saya akan menjelaskan ini sedikit 7 tahap psikologi pembeli. Jadi sebelum kita berjualan kita harus, eee, mencontohkan diri kita itu sebagai pembeli Bapak Ibu ya. Nah yang pertama bagaimana? Yang pertama itu kita harus ekspor gitu ya, exposure. Nah kita harus menggunakan seluruh media untuk memasarkan produk. Kita harus meng-online-kan produk kita Bapak Ibu. Kita harus mengupload foto produk kita ke media sosial contohnya, marketplace contohnya. Oke, kenapa? Karena pembeli zaman sekarang itu biasa mereka, ngelihat dulu produknya itu apa gitu kan.
Jadi kalau misalnya produk kita nggak tampil, nggak masuk ini, nggak terupload gitu, mereka nggak bisa dong beli produk kita gitu ya. Nah, yang kedua kita harus menggunakan nama produk yang menarik. Gitu dia lihat fotonya, foto sampulnya, terus nama produk yang menarik, nah dia tuh makin penasaran dengan produk yang kita punya Bapak Ibu. Nah, lalu kita, saat saat itu dia akan mengilustrasikan kegunaan produk yang kita punya Bapak Ibu ya. Jadi di situ kita harus memberikan foto yang terbaik, terus, eee, nama produk yang menarik agar dia itu dapat menggambarkan ini produknya seperti apa gitu ya. Nah setelah itu, setelah dia menggambarkan produk yang kita punya tadi, nah sebagai pembeli itu akan meng-compare nih Bapak Ibu, meng-compare membandingkan produk yang kita jual dengan produk yang dijual dari toko lain. Saat dia meng-compare di situlah kita memberikan penjelasan produk yang kelima ini. Penjelasan produk yang meyakinkan pembeli. Jadi kita tuh harus meyakinkan si pembeli, gimana caranya agar dia itu beli produk kita. Mungkin kita bisa bilang, eee, produk kita ini lebih baik daripada produk yang, eee, toko itu lain jual gitu. Jadi Bapak Ibu harus menjelaskan juga kayak, kita perlu juga deskripsi produk ya, foto-foto produk yang pendukung foto pertama itu tadi gitu. Jadi kita harus memberikan, penjelasan produk yang bisa meyakinkan si pembeli tadi. Nah, setelah dia meyakinkan meyakinkan diri untuk membeli produk kita, kita kasih diskon dong gitu ya, supaya dia itu semakin yakin untuk membeli produk yang kita punya Bapak Ibu. Lalu kita juga bisa menggunakan keterbatasan stok. Contohnya kita tinggal sebut aja, "Halo Mbak, Bu, Pak, produk yang kita punya ini tinggal 5 atau produk yang kita punya ini tinggal 2 loh, atau tinggal satu-satunya. Nanti kalau Bapak nggak ambil, bisa diambil orang lain," gitu. Kita juga kalau misalnya Bapak mau, kita bisa kasih diskon juga gitu ya. Nah, sebagai pembeli itu pasti itu menjadi ketertarikan tersendiri gitu, karena ada diskon dan misalnya kalau produknya tinggal satu, kalau misalnya saya nggak ambil mungkin besok udah nggak ada lagi gitu. Jadi, oke saya ambil gitu kan. Nah, setelah itu jangan lupa Bapak Ibu, yang ketujuh ini sangat penting. Nah, selain kita memberikan pelayanan terbaik, kita harus pantau rating dan review yang diberikan oleh si pembeli. Nggak salah dong kita nanti misalnya kalau misalnya si pembeli udah beli produk yang kita punya, kita 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 chat kembali misalnya, kita bilang, "Bapak, Ibu, terima kasih sudah membeli produk dari toko kami," gitu. "Bagaimana? Apakah, produk kami bagus atau baik untuk Bapak, Ibu?" Gitu ya. Nah, kalau misalnya baik jangan lupa untuk memberikan review atau rating yang bagus ya Bapak, Ibu, jangan lupa bintang 5-nya ya. Nah, kenapa kita harus meminta review atau rating yang bagus Bapak, Ibu? Karena dari rating dan review yang bagus itu tadi akan, membawa calon-calon pembeli lainnya Bapak, Ibu. Jadi misalnya gini, contohnya seperti kayak saya ya, kalau mau belanja itu saya lihat dulu nih reviewnya sama rating-rating toko online-nya ini, saya perhatiin. Kalau aduh maaf, kalau misalnya, kalau misalnya rating tokonya itu jelek, reviewnya jelek, saya itu biasanya saya skip tokonya. Kalau misalnya ratingnya 5 atau 4,5 gitu, terus reviewnya bagus-bagus, itu saya otomatis pasti saya akan belanja di situ gitu ya. Jadi, 7 tahap psikologi ini lumayan penting Bapak Ibu, harap di-screenshot ya. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Oke. Nah, lalu ada profil pembeli di Indonesia. Jadi profil pembeli di Indonesia itu hanya terdiri dari 2 jenis kelamin ya Bapak Ibu ya, nggak lebih ya, 2 jenis kelamin ya. Yang pertama itu wanita dan pria. Yang kedua pria ya. Nah, wanita ini kita bagi dari beberapa bagian ini. Yang pertama itu, wanita yang sudah bekerja. Ya, wanita yang sudah bekerja. Nah, biasanya produk apa saja sih yang dibutuhkan oleh dia itu? Yaitu produk-produk kebutuhan pribadi dan ekspresi diri, Bapak Ibu. Nah, informasi yang dicari itu yaitu dia, memilih produk-produk dari berbagai macam toko, lalu membandingkan harga merek dan ulasannya. Nah, untuk harga dia menyukai harga yang diskon ya. Lalu ada ibu-ibu rumah tangga, dan biasanya itu kalau untuk ibu-ibu itu kebutuhan sehari-hari yang dicari, contohnya seperti pampers, susu, dan lain sebagainya ya. Nah, untuk informasi yang dicari masih sama, dia itu masih keliling ke toko satu, ke toko yang lain gitu ya. Eee eee, lalu membandingkan harga, merek, dan ulasan. Kalau misalnya nggak cocok dia pindah lagi ke toko yang lain, nggak cocok pindah lagi ke toko yang lain. Untuk harga, ibu-ibu ini menyukai diskon dan
harga yang murah. Jadi selama harga murah dan barang itu barang yang dicari, itu pasti akan langsung masukin keranjang gitu ya. Lalu yang terakhir itu ada remaja. Jadi seperti ya, anak sekolah, mahasiswi gitu ya. Yang dicari itu kebutuhan pribadi dan tren-tren yang sedang tren-tren yang sedang dipakai pada masa sekarang ya. Nah, lalu informasi yang dicarinya itu masih sama dengan wanita-wanita lainnya, yaitu membandingkan produk dengan toko yang lain, harga, merek, dan ulasan. Untuk harga dia menyukai harga diskon dan harga murah juga. Nah, untuk pria, pria ini menurut saya nggak terlalu ribet kalau untuk untuk membeli suatu produk. Nah, biasanya kalau pria itu membeli produk gitu, produk yang mereka butuhkan itu apa gitu. Contohnya seperti kalau mau beli handphone, mereka itu udah tahu mau beli handphone apa, speknya yang seperti apa. Jadi kalau untuk mencari informasinya mereka to the point. Mereka cari spek yang begini, RAM-nya misalnya 6, terus yang udah Snapdragon misalnya gitu, kalau misalnya butuh handphone. Nah, itu mereka udah nggak mikir-mikir promo lagi, udah nggak mikirin harga lagi, itu mereka langsung check out, langsung dibelanjain tuh barang yang mereka mau gitu ya. Nah, itu beberapa profil pembeli di Indonesia. Lalu saya akan menjelaskan nih Bapak Ibu sedikit tentang Shopee ya. Nah, jadi Shopee itu ada di 7 negara Bapak Ibu. Yang pertama itu Vietnam, lalu ada Thailand, ada Taiwan, ada Filipina, ada Malaysia, ada Singapura, dan ada Indonesia. Jadi dari 7 negara ini, eh, Shopee Indonesia itu menjadi kontribusi terbesar Bapak Ibu, sekitar 40%. Jadi kita bisa bayangin dari 7 negara, kontribusi Indonesia itu sekitar 40%. Harusnya Bapak Ibu sudah bisa ngebayangin ini gimana eh, besarnya peluang untuk berbisnis secara online atau berjualan secara online di Indonesia, khususnya di Shopee ya Bapak Ibu ya. 40% kita bisa bayangin pasarnya, pasar jual belinya bagaimana di Indonesia. Nah, Shopee itu sendiri berdiri karena 3 elemen Bapak Ibu. Yang pertama itu ada marketplace, yang kedua itu ada mobile, lalu yang ketiga itu ada sosial media. Nah, yang pertama itu kenapa marketplace? Jadi marketplace itu, yang namanya marketplace itu adalah tempat berkumpulnya pembeli dan penjual tanpa harus bertatap muka, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dia online gitu. Itu yang pertama, marketplace. Yang kedua itu mobile. Kenapa Shopee ini ngambil mobile? Karena Shopee itu mau Bapak Ibu mau belanja, mau jualan tuh bisa di mana aja, kapan saja. Mau lagi di kantor, mau lagi di rumah, mau lagi ngumpul sama teman-temannya, tetap bisa jualan atau tetap bisa berbelanja. Lalu yang terakhir itu adalah sosial media. Kenapa Shopee ini menganut sosial media? Kenapa? Karena di Shopee itu pengennya itu dipermudah, misalnya kayak pembeli dan penjual langsung bisa live chat, bisa langsung live chat gitu ya. Lalu di Shopee sekarang itu sudah ada Shopee Live. Jadi bisa nge-live kayak di Instagram atau di Facebook. Jadi Bapak Ibu bisa langsung nawarkan produk-produk yang Bapak Ibu jual gitu melalui Shopee Live-nya Shopee gitu. Bapak Ibu juga bisa memposting produk-produk yang Bapak Ibu jual di Shopee Feed agar bisa diikutin follower-followernya. Jadi di Shopee itu juga ada fitur follow for follow Bapak Ibu. Jadi kita bisa follow toko lain dan toko lain bisa follow toko kita. Atau pembeli bisa follow toko kita juga. Jadi itu seperti sosial media ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi karena ketiga elemen itu jadilah Shopee agar gampang digunakan dan menjadi aplikasi yang user friendly Bapak Ibu. Lalu ada pencapaian Shopee Indonesia ini, dia itu lebih dari 80 juta unduhan di Android dan iOS. Dia jadinya nomor 1 nih Bapak Ibu, Shopee ya. Lalu di Shopee itu ada lebih dari 3 juta penjual aktif. Jadi penjualnya cukup banyak, ayo kita ramein lagi karena pasar di Indonesia itu, pasar jual belinya itu cukup besar Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi beberapa pencapaian juga Shopee itu menjadi top best ranking di Indonesia ya. Lalu lead and generation, lalu direct response conversion, lalu most favorite e-commerce by users. Itu tahun 2019. Lalu mengapa harus berjualan di Shopee ini Bapak Ibu? Jadi
karena ada beberapa hal saya akan sebutkan. Yang pertama itu dukungan program untuk jualan di Shopee itu ada banyak sekali Bapak Ibu. Yang pertama, fitur gratis ongkir. Gratis ongkirnya ini sudah ada dari awal Shopee muncul di Indonesia, 5 tahun yang lalu. Sampai sekarang fitur gratis ongkirnya ini nggak pernah hilang Bapak Ibu. Dan harus tahu Bapak Ibu, kalau yang namanya orang Indonesia itu, kalau dia bilang udah sebut depannya itu ada kata gratisnya, itu cepat, gercep gitu kalau kata bahasanya sekarang ya. Mereka itu cepat buat ngerespon, wah gratis ongkir gitu ya. Jadi di Shopee itu sudah 5 tahun Bapak Ibu, fitur gratis ongkirnya tidak pernah hilang. Jadi, kesempatan untuk berjualan di Shopee itu sangat besar ya. Jadi saya harap Bapak Ibu di sini, mematangkan diri untuk benar-benar berjualan di Shopee. Lalu kita ada fitur garansi Shopee. Nah, fitur garansi Shopee ini apa? Yaitu fitur yang membangun kepercayaan antara si penjual kepada si pembeli. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya nih, saya jual produk dan Bapak Ibu yang menjadi pembelinya. Kalau misalnya Bapak Ibu beli produk yang saya jual, eee, dana kan Bapak Ibu harus transfer uang dulu nih. Nah, uang yang Bapak Ibu transfer itu tidak langsung dikirim ke saya gitu, tapi dikirim dulu ke Shopee. Nah, setelah saya kirim produknya dan produknya sampai ke Bapak Ibu, la lalu si Shopee tadi mengirim dana tadi ke saldo penjual saya gitu. Jadi tidak langsung, si pembeli itu tidak langsung mengirim dananya kepada si penjual gitu ya, agar tidak terjadi penipuan gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu ada berbagai macam jasa kirim. Di Shopee itu cukup banyak jasa kirimnya, jadi Bapak Ibu bisa pilih, misalnya kalau mau berjualan bisa pilih jasa kirim yang terdekat dari rumah aja gitu. Atau karena sekarang sudah banyak jasa pickup bisa diaktifin semuanya, gitu. Jadi si pembeli juga bisa milih, jasa kirim favoritnya gitu, karena sebagai pembeli pasti itu juga punya jasa kirim terfavorit atau memilih jasa kirim yang paling termurah gitu ya. Jadi dengan adanya berbagai macam jasa kirim itu mempermudah Bapak Ibu untuk berjualan di Shopee. Lalu tampilan aplikasi yang user friendly. Nanti kita langsung praktek nih Bapak Ibu, cara upload produknya. Itu gampang sekali, nanti begitu kita praktek langsung, pasti Bapak Ibu langsung paham, oh seperti ini caranya ya. Ternyata gampang sekali gitu. Lalu yang kedua itu kita ada komitmen Shopee dalam pengembangan penjual dan UMKM di Indonesia. Yang pertama itu kita ada kelas Sobat UKM Shopee Bapak Ibu. Nah, kelas Sobat UKM Shopee ini yang lagi kita jalan ini, dia adalah, kelas awal untuk, para pemula-pemula di Shopee. Contohnya misalnya Bapak Ibu mungkin ada yang belum tahu cara upload produk, nah kita ajarkan cara upload produk di sini. Terus daftar gratis ongkir bagaimana, nah kita ajarkan di sini dan beberapa fitur lainnya gitu. Dan nanti juga di grup WA kita juga ada share-share materi selama 1 bulan nih Bapak Ibu. Jadi setiap harinya kita akan, berdiskusi di grup yang sudah ada tadinya ya. Lalu yang kedua ada namanya Bimbel Shopee. Nah, ini kelas lanjutan dari Sobat UKM Shopee Bapak Ibu. Jadi Bimbel Shopee ini kelas inkubasi selama 4 bulan. Jadi Bapak Ibu akan diajarkan fitur-fitur yang lebih dalam lagi gitu. Jadi Bapak Ibu akan diarahkan menjadi, eee, star seller atau star plus sekarang gitu udah ada, eee, toko star dan toko star plus. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk menjadi, penjual-penjual star dan penjual star plus di Shopee. Nah, untuk pesertanya sendiri sekarang kita udah ada lebih dari 60.000 peserta. Lalu ada namanya Kampus Shopee. Nah, Kampus Shopee ini adalah komunitas seller-seller penjual, eee, di Shopee di seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Setiap kota itu ada Kampus Shopee Pekanbaru, ada Kampus Shopee Medan, ada Kampus Shopee Semarang, Solo, dan lain sebagainya ya, macam-macam ya. Nah, untuk membernya itu dia ada lebih dari 130.000 member ya, Bapak Ibu ya. Lalu ini ada sedikit, dokumentasi kegiatan UMKM bersama Shopee yang dilakukan secara offline sebelum masa pandemi Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat dong ya, ini kita nggak ada yang pakai masker nih Bapak Ibu, bisa dilihat ya, nggak ada pakai masker. Nah ini karena diambil waktu sebelum masa pandemi. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, agar kita dapat berkumpul kembali dan mengadakan event-event offline ya. Dan ini ada sedikit cerita tentang UMKM yang bergabung di program bimbel Shopee, Bapak Ibu. Jadi namanya ini Bapak Sugiharti Sasmita,
dan mempunyai toko online di Shopee yang namanya itu Moika Food. Nah, pada awal bulan Mei 2017 itu Moika Food ini mulai membuka toko online di Shopee Bapak Ibu. Nah, lalu penjualannya itu hanya sedikit, misalnya sehari cuma 1, kadang 5, segitu aja gitu ya. Jadi pada bulan Juli 2019 kita mengundang Bapak Sugiharti Sasmita ini, Moika Food ini untuk mengikuti kelas bimbel Shopee. Jadi kelas bimbel Shopee itu 4 bulan ya Bapak Ibu ya. Jadi dia digembleng, diajarkan program-program fitur-fitur yang ada di Shopee selama 4 bulan. Pada bulan Oktober 2019, Moika Food itu menjadi toko star seller di Shopee Bapak Ibu. Nah, dan Moika Food itu sendiri menjadi pemenang UMKM binaan berpotensi di acara Annual Dinner Shopee pada tahun 2019. Ya. Lalu kita juga ada program kreasi Nusantara. Jadi nanti produk-produk Bapak Ibu yang handmade bisa masuk ke kemari, misalnya kita jual ulos bisa masuk. Nanti bisa kita masukkan ke banner yang bagian kreasi Nusantara juga gitu. Jadi program kreasi Nusantara ini ditujukan untuk Bapak Ibu yang produknya handmade atau produknya asli dari produk Indonesia gitu ya. Nah, lalu ada marketing Shopee. Marketing Shopee ini gunanya apa Bapak Ibu? Yaitu menarik minat si pembeli untuk selalu berbelanja di Shopee. Contohnya kita selalu memakai brand ambassador gitu ya. Kayak kemarin kita makanya Blackpink. Jadi misalnya awalnya ini ada seorang wanita yang tidak pernah belanja di Shopee. Contohnya ya. Tapi tiba-tiba dia ngelihat ini idolanya jadi brand ambassador Shopee. Nah, itu menjadi ketertarikan ya Bapak Ibu. Jadi dianya, wah, mereka jadi apa, Blackpink jadi apa, brand ambassador-nya Shopee. Berarti mulai besok aku harus mulai berbelanja di Shopee gitu. Jadi brand ambassador yang pertama itu menarik minat pembeli ya. Yang kedua kita ada campaign menarik setiap bulannya, kayak contoh yang paling sering kita lakukan adalah campaign angka kembar nih Bapak Ibu. Angka kembar ya. Yang pertama kayak contohnya yang kemarin itu kayak 11-11, yang terbaru ini akan ada 12-12 gitu. Jadi tuh dia ada promo-promo, terus ada diskon-diskon juga. Jadi itu juga menarik minat si pembeli ya. Lalu kita ada program gratis ongkir dan konten-konten terupdate Bapak Ibu. Jadi marketingnya Shopee itu selalu berpikir bagaimana caranya agar menarik minat pembeli-pembeli baru untuk berbelanja di Shopee. Jadi yang namanya penjual di Shopee itu jangan takut Bapak Ibu. Karena apa? Karena Shopee itu selalu memikirkan marketing untuk menarik minat pembeli itu tadi, gitu ya. Lalu kita ada program dan fitur unggulan di Shopee. Kita ada Shopee Games. Siapa nih yang suka main Shopee Tanam di Shopee? Ya, Shopee Game ya. Nanti kadang dia ada yang minta air, ada yang ngirim air gitu ya. Ada juga Shopee Candy dan Shopee Poli. Nah, Shopee Games itu lumayan banyak digunakan ya. Lalu ada fitur Beauty Cam. Nah, fitur Beauty Cam ini harus diperhatikan Bapak Ibu, hanya hanya ada hanya ada pada produk yang nih yang saya lingkarin ini ya. Nggak kelihatan ya, ketutup dia. Nah, fitur Beauty Cam ini kegunaannya apa gitu. Jadi fitur Beauty Cam ini Bapak Ibu kegunaannya adalah misalnya ibu-ibu nih mau belanja lipstik gitu kan, atau mbaknya pengen belanja apa lipstik juga gitu. Nah, seperti ini misalnya Bapak Ibu tinggal buka aplikasinya, cari produk yang bertanda seperti itu, tinggal ini aja selfie, nanti dicoba aja nih misalnya mau beli lipstik yang warna coklat, nanti ada pilihannya di bawah seperti yang ditunjukkan seperti ini. Nanti jadi langsung Bapak Ibu bisa merasakan langsung, kok pakai lipstik ini warna ini jadinya gimana gitu ya. Lalu ada Shopee Live yang sudah saya sebutkan tadi, kegunaannya apa, agar Bapak Ibu bisa langsung live untuk menawarkan produk-produk yang Bapak Ibu jual. Ada juga Shopee Feed, itu gunanya untuk memposting produk-produk yang Bapak Ibu lagi promoin contohnya, bisa di-update di Shopee Feed gitu. Lalu ada Shopee Mart dan promo bank setiap bulannya. Oke.
Bapak Ibu bisa ikut andil nih dalam perkembangan e-commerce di Indonesia. Jadi tinggal pilih Bapak Ibu mau jadi pembeli atau penjual. Saya yakin di sini rata-rata sudah menjadi pembeli di Shopee ya. Jadi kita jadi kita tambahi saya harap Bapak Ibu di sini mulai berpikir untuk berjualan secara online di Shopee. Nah, sebelum kita belajar upload produk nih Bapak Ibu, yang pertama sekali kita itu harus mempunyai aplikasi Shopee. Nah, bagaimana caranya setelah kita download aplikasi Shopee di Play Store atau di App Store, nah Bapak Ibu tinggal pilih, setelah selesai download nanti tinggal pilih saya di bagian aplikasi, lalu pilih daftar, nanti Bapak Ibu akan disuruh untuk memasukkan nomor telepon. Nah, nomor telepon ini kalau misalnya Bapak Ibu sudah pernah mendaftarkannya, itu tidak akan bisa digunakan lagi Bapak Ibu. Jadi dia satu nomor handphone itu hanya berlaku untuk satu akun ya. Dan jangan sampai nomor handphonenya itu hilang atau tidak aktif lagi. Kenapa? Karena nanti seluruh pemberitahuan seperti kode-kode OTP akan dikirim ke nomor handphone Bapak Ibu. Nah, setelah kita masukkan nomor telepon, nanti dia akan diminta memasukkan kode. Jadi nanti di atas ini akan muncul kode, Bapak Ibu tinggal masukkan kodenya di bawahnya ini lalu klik OK. Setelah itu nanti Bapak Ibu akan menerima kode verifikasi di nomor handphone tersebut. Lalu masukkan nomor handphone tersebut, kode OTP tersebut ke aplikasi Shopee. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya sudah dimasukkan, akan disuruh untuk memasukkan password Bapak Ibu sekalian. Setelah memasukkan password Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan username yang seperti ini, acak. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Bapak Ibu tinggal klik ikon gerigi di atas, lalu pilih profil saya. Nah, di profil saya itu ada bagian username. Kalau untuk akun lama, Bapak Ibu, username ini tidak bisa diubah lagi ya. Nah, kalau untuk akun baru dia nanti ada pilihan garis miring ke arah kanan. Bapak Ibu tinggal klik saja, nanti Bapak Ibu boleh atur username barunya. Nah, untuk username baru ini Bapak Ibu hanya bisa menggantinya sekali seumur hidup. Gitu ya. Jadi username ini tidak boleh diubah lagi, tidak bisa diubah lagi. Jadi harap pikirkan username-nya ini apa gitu. Saran saya username dengan nama toko harap disamakan. Kenapa? Karena agar lebih gampang saat share link-nya nanti ke sosial media karena kita juga bisa nge-share link toko kita ke sosial media gitu ya. Nah, yuk kita mulai berjualan di Shopee. Yang pertama sebelum kita upload produk, kita harus mempunyai beberapa persiapan ini Bapak Ibu. Yang pertama itu upload produk, yang pertama itu foto produk yang menarik. Jadi kita harus siapin dulu foto produk kita yang menarik. Ya, yang pertama itu kita siapin foto produk yang utama, lalu foto produk variasi, lalu di Shopee juga bisa masukin video produk, ini opsional bisa ditambahin, boleh tidak juga ya. Lalu ada konten produk yang jelas. Yang kedua itu konten produk yang jelas itu apa? Judul produk harus jelas, deskripsi produk harus jelas, detail produk juga harus kelihatan. Gitu. Lalu buat promosi, nah untuk promosi ini nanti kita bahasnya di bimbel ya Bapak Ibu ya. Nah promosinya itu kita harus buat promosi yang sensasional atau promosi untuk pembeli baru. Untuk foto produk Bapak Ibu, untuk foto utama, dimensi fotonya itu untuk upload produk di Shopee itu seperti ini. Yang pertama itu dimensinya itu minimal 500 kali 500 pixel ya Bapak Ibu ya. Lalu resolusinya itu minimal 72 dpi. Untuk ukurannya itu square, yaitu ukurannya 1:1. Alangkah baiknya untuk foto pertama itu kita gunakan foto yang ber-background putih. Agar lebih cerah, agar lebih nampak ininya Bu, Bapak Ibu. Oke. Seperti contoh yang saya tunjukkan ini dia background-nya putih semua. Nah, untuk foto variasi dan detail Bapak Ibu, seperti contohnya yang ini masker. Nah, jadi dia maskernya saat dipakai tampak samping dan tampak depan itu bagaimana? Lalu kita tambahkan sedikit banner untuk produk yang kita jual. Itu untuk foto variasi. Kalau untuk foto utama harap polos saja Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya misalnya saya jualnya hand sanitizer. Nah, saya ada beberapa variasi aroma nih. Jadi saya tambahkan juga di sini banner-banner tentang aromanya gitu ya. Lalu konten produk, untuk judul produk yang jelas ini ada rumusnya Bapak Ibu, ini harap di screenshot juga.
Judul produk yang jelas yaitu merek, model, spesifikasi, dan ukuran. Oke? Contoh yang pertama itu untuk fashion. Ada fashion celana panjang kulot motif kotak, Bapak Ibu. Ada fashion itu merek, celana panjang kulot itu model dan spesifikasi, ukuran itu modelnya, spesifikasinya itu ya motif kotak gitu ya. Lalu ada yang kedua itu untuk makanan, Ovomaltine Crunchy Cream selai 400 gram. Yaitu mereknya itu Ovomaltine, model atau spesifikasinya itu Crunchy Cream selai, terus ukurannya itu 400 gram. Nah, untuk handcraft biasanya itu dia hanya menggunakan sesuai dengan judul produk yang kita punya saja. Contohnya bunga mawar handcraft Monte akrilik gitu. Mereknya atau modelnya itu bunga mawar, spesifikasinya itu dia handcraft gitu ya. Ukurannya itu atau mungkin bahannya itu Monte akrilik gitu ya Bapak Ibu. Jadi disesuaikan saja. Nah, rumusnya itu merek, model, spesifikasi, dan ukuran. Nah, deskripsi produk yang jelas. Nah, sebelum kita menulis deskripsi produk yang jelas, deskripsi toko juga harus kita buat nih Bapak Ibu. Deskripsi produk itu toko itu kita harus memberikan penjelasan tentang produk yang sedang kita jual ini apa gitu. Terus highlight penjelasan yang sering ditanyakan. Misalnya ada beberapa pertanyaan yang sering bertanya tentang harga, ukuran, bahan gitu ya. Mungkin bisa dijelasin di deskripsi tokonya gitu. Lalu di deskripsi toko juga harus tunjukin ciri khas toko kita. Lalu gunakan bahasa yang kasual. Nah, untuk deskripsi produk sendiri ada beberapa tips nih Bapak Ibu, yaitu menggunakan 140 kata kunci di 140 karakter pertama Bapak Ibu. Jadi untuk deskripsi produk ini akan diberi kita bisa membuat kata kunci produk di 140 karakter pertama. Lalu kita bisa menuliskan kata sapaan juga, lalu kita bisa menjelaskan tempat produksinya di mana, lalu keunggulan dan manfaat produk yang kita punya, terus cara menggunakan dan cara merawatnya bagaimana, kita juga bisa. Lalu kita bisa juga memasukkan nih ukuran dan pilihan warnanya apa saja di deskripsi produk, terus keunggulan berbelanja di toko kita tuh apa saja gitu ya. Lalu yang terakhir itu jangan lupa call to action. Contoh call to action itu apa? Stok terbatas. Jadi langsung masukin keranjang ya gitu. Jadi lalu yang kedua apa? Selamat berbelanja gitu. Jadi call to action itu kalimat ajakan ya Bapak Ibu ya. Kalimat ajakan supaya si calon pembeli tadi membeli produk yang kita jual. Ya, itu deskripsi produk yang jelas. Nah, setelah deskripsi produk yang jelas, kita langsung praktek ya Bapak Ibu ya. Saya ini stop dulu yang ini. Saya mau share screen lewat handphone saya. Sebentar saya connect dulu ke handphone saya ya. Mohon diinfokan Mbak, apakah share screen saya sudah kelihatan? Sudah, Mas. Sudah. Oke, Bapak Ibu terima kasih. Mohon agak sedikit lama tadi. Oke, jadi ini tampilan aplikasi Shopee seperti ini ya. Jadi sebelum kita berjualan secara online itu pertama sekali apa yang harus kita setting? Nah, yang harus kita setting itu adalah Bapak Ibu pilih dulu ini bagian saya yang ini. Nah, klik dulu bagian saya.
Nanti di pojok atas kanan itu ada pilihan. Kita masuk ke setting dulu nih. Kita masuk. Nah, nanti itu ada pilihan profil saya, alamat saya, dan kartu rekening bank. Yang ketiga ini wajib kita isi dulu Bapak Ibu, kita lengkapin dulu ya. Karena kita mau berjualan tadi ya. Profil, seperti yang saya bilang tadi, username itu ubahnya di sini. Karena saya akun lama jadi saya tidak bisa ubah username saya lagi. Sebenarnya username nggak masalah, mau pakai nama sendiri juga Bapak Ibu. Nanti nama toko juga bisa dirubah gitu ya. Jadi username ini hanya berfungsi nanti saat kita meng-share link toko kita saja gitu ya. Lalu profil nanti bisa untuk mengubah profil toko kita. Kita juga bisa mengubah di sini kita bisa mengubah profil kita juga, toko kita juga di sini di bagian sini ya Bapak Ibu ya. Lalu kita bisa mengganti jenis kelamin, tanggal lahir, handphone. Nah, handphone ini biasanya dia otomatis terdaftar kalau misalnya Bapak Ibu sudah mendaftarkan di awal tadi ya. Jadi otomatis keisi yang ini. Nah, email ini harus diisi. Karena apa? Karena seandainya nomor handphone Bapak Ibu itu tidak bisa digunakan lagi, kemungkinan besar pemberitahuan akan dikirimkan ke email Bapak Ibu. Nah, ada akun sosial media juga. Di akun sosial media ini Bapak Ibu bisa menghubungkan dengan Instagram, dengan Twitter, dengan Gmail, dengan Google-nya, dengan YouTube, dengan lain juga. Lalu ada fitur ubah password juga, Bapak Ibu bisa ubah passwordnya di bagian sini ya. Lalu kita masuk ke bagian alamat nih Bapak Ibu. Nih di alamat nih. Alamat ini sangat penting, jadi ini harus diisi dulu sebelum Bapak Ibu mau berjualan ya. Saya di sini sudah ada 4 alamat. Jadi saya mau kasih contoh, saya tambahin dulu alamat baru. Nah, jadi untuk alamat ini Bapak Ibu biasanya dia itu yang pertama itu kita masukin nama lengkap. Kalau Bapak Ibu punya toko offline contohnya, lebih bagus dimasukin nama tokonya gitu. Atau misalnya mau masukin buat nama toko atau nama sendiri juga sebenarnya nggak masalah, tapi disarankan itu nama tokonya. Jadi contohnya saya punya toko offline, nama tokonya toko aku dan kamu. Contohnya ini toko saya, toko aku dan kamu ya. Terus saya punya nomor handphone langsung saya masukin. Biasanya itu udah otomatis. Nah, biasanya yang di bawah sini untuk provinsi biasanya dia udah otomatis terisi Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nggak terisi Bapak Ibu bisa isi manual. Tinggal dicari aja Sumatera Utara udah saya isi, lalu kota dan kabupatennya saya di mana gitu ya. Contohnya saya Kabupaten Deli Serdang gitu. Saya isi Kabupaten Deli Serdang. Nah, kecamatannya saya apa? Ini aja kecamatan Bapak Ibu semuanya. Kalau saya kecamatan Percutan. Nanti untuk kode pos biasanya dia otomatis terisi. Kalau misalnya tidak otomatis Bapak Ibu bisa klik saja tinggal pilih. Nanti ada misalnya beberapa pilihan juga kode pos nanti Bapak Ibu bisa pilih yang sesuai dengan kode pos Bapak Ibu sendiri gitu ya. Nah, lalu jangan lupa memasukkan nama jalan atau gedung. Misalnya nama jalan saya di sini Jalan Tembung Pasar 6 nomor 1A gitu. Jadi lanjutkan. Sudah? Nah, setelah dilanjutkan nanti Bapak Ibu akan disuruh untuk memilih titik alamatnya di mana gitu. Ini gunanya untuk apa? Ini untuk jasa pick up itu tadi, Bapak Ibu. Jadi kalau sudah tinggal Bapak Ibu klik konfirmasi. Nah, jadi dia otomatis terisi nih. Setelah itu tambahkan alamat rincian alamatnya Bapak Ibu. Jangan lupa yang misalnya rumah saya itu pas di sebelah masjid gitu ya. Jadi saya sebutin aja. Sebelah Masjid Ikhwan Al-Ansor. Nah, kebetulan rumah saya samping masjid, saya tinggal sebutin. Kalau misalnya Bapak Ibu rumahnya mungkin atau tokonya di sebelah Indomaret mungkin boleh disebutin di sebelah Indomaret gitu ya. Lalu nanti ada pilihan ini Bu. Kalau misalnya akun baru tuh ya biasanya itu pilihannya cuma ada alamat utama. Ya Bapak Ibu ya, alamat utama. Karena saya sudah punya toko jadi pilihannya itu ada berbagai macam, ada atur sebagai alamat utama, ada atur sebagai alamat toko, dan ada atur sebagai alamat pengembalian. Jadi tinggal pilih saja, saya mau buat ini jadi alamat toko. Alamat toko itu apa maksudnya? Jadi misalnya Bapak Ibu, nanti kalau kurir mau pick up,
produk yang Bapak Ibu pengen kirim, jadi dia itu nanti akan pergi ke alamat toko yang Bapak Ibu sediakan gitu. Yang telah Bapak Ibu isi. Nah, kalau misalnya alamat pengembalian adalah misalnya Bapak Ibu udah jual produknya, tapi si pembeli nggak mau terima. Misalnya dia tuh pengen ada pengembalian karena apa? Karena produk yang kita jual mungkin ada cacatnya gitu contohnya ya. Atau tidak sesuai dengan yang dia mau gitu. Mungkin kita salah kirim gitu. Jadi alamat pengembalian ini adalah alamat yang nanti si kurirnya akan kembali mengantarkan produk yang dikembalikan oleh si penjual itu tadi, si pembeli itu tadi ya. Oke, setelah itu kita klik kirim. Nah, pembaruan alamat akan ada notice seperti ini. Pembaruan alamat pickup akan mempengaruhi jasa kirim berikut. Pos kilat khusus, JNES yang cashless. Nah, nanti ini harap dibaca ya Bapak Ibu ya. Tinggal klik OK. Sudah tersimpan. Mohon maaf Bapak Ibu, ini sinyalnya mungkin agak terganggu. Ini kita anggap sudah tersimpan ya, nanti dia tampilannya jadi seperti ini Bapak Ibu. Seperti yang bawah sini, saya udah simpan itu, seperti bawah sini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga bisa menambahkan alamat-alamat lainnya, disesuaikan saja ya. Setelah kita setting alamat, jangan lupa untuk setting kartu atau rekening banknya Bapak Ibu. Nah, untuk kartu dan rekening bank, Bapak Ibu tinggal mengikuti saja. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih bagian tambah rekening bank yang di bawah ini. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal mengikuti saja, nanti tinggal diisi sesuai dengan buku rekeningnya masing-masing ya Bapak Ibu. Setelah diisi nanti ketik lanjutkan, nanti akan meminta kode OTP dan itu prosesnya paling lama 1 kali 24 jam Bapak Ibu. Untuk proses penambahan rekening bank ya. Nah, begitu saja untuk proses setting profil, setting alamat dan setting rekening bank sebelum kita mulai upload produknya Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara upload produk di Shopee? Nah, tampilannya kita kembalikan lagi ke beranda nih seperti ini. Setelah kita masuk beranda, kita pilih lagi nih bagian saya. Nah, bagian saya tampilannya nanti akan seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang belum pernah upload produk atau yang belum berjualan Bapak Ibu, nanti pilihannya itu adalah di atas ini. Nih, di atas ini yang saya lingkari, yang saya tunjuk ini adalah mulai jual karena Bapak Ibu belum punya toko gitu, belum upload produk. Karena saya sudah upload produk, jadi pilihannya di sini tuh toko saya. Oke? Saya klik nih bagian toko saya, Bapak Ibu yang belum punya produk, pilihannya itu mulai jual ya. Jadi harap diperhatikan ya. Oke, mulai. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah upload produk, dia menunya seperti kalau misalnya Bapak Ibu belum berjualan, dia pilihannya cuma ada mulai jualan atau upload produk baru, mulai upload produk gitu ya. Nah, bagaimana caranya upload produk? Kalau misalnya kita tambah produk baru, nah pilih tambah produk baru. Kalau misalnya belum pernah, Bapak Ibu pilih mulai upload produk atau tambah produk baru, itu pokoknya pilihannya itu di situ ada nanti. Nah, tinggal kita tambahkan aja produknya. Nah, jadi saya di sini mau coba berjualan makanan Bapak Ibu ya. Saya sudah ya. Di sini ada 3 pilihan nanti Bapak Ibu. Ini ada pilihan ambil foto, ada galeri foto dan ada Instagram. Oke. Yang untuk ambil foto ini Bapak Ibu bisa langsung menggunakan lalu pilihan Instagram. Jadi Instagram ini harus ditautkan dulu Bapak Ibu, ya. Nanti jadi produk-produk yang di Instagram juga bisa langsung terkirim ke sini, bisa ditautkan. Jadi Bapak Ibu misalnya males buat foto-foto lagi, foto di Instagram itu bagus-bagus, ya udah pakai foto Instagram bisa. Tapi saran saya di sini, kita sudah menyiapkan, tadi kan sudah ada tips upload produk ya, kita sudah menyiapkan foto produk yang kita punya, foto terbaik yang kita punya. Jadi saya sarankan Bapak Ibu menggunakan galeri foto. Saya sudah menyiapkan bahannya, produk yang saya
Nih, saya mau jual puff rengginang nih Bapak Ibu. Saya mau jual rengginang. Nah, jadi saya mau jual rengginang, saya upload dulu nih. Saya pilih foto terbaik untuk menjadi foto sampulnya. Oke, foto sampul sudah terupload. Lalu saya mau tambahkan foto lain sebagai foto variasi untuk menambah, eee, misalnya nih kalau kita mau berjualan kalau cuma satu foto aja, si pembeli contohnya kalau kita jadi pembeli itu pasti, "Aduh fotonya cuma satu nggak bisa ngelihat yang lainnya, ini yang lainnya gimana, tambahannya apa?" Kan kayak gitu Bapak Ibu. Jadi kita kayak nggak tertarik jadinya. Nah, kita tambahkan foto untuk menarik minat si pembeli itu tadi. Nah, saya tambahkan foto yang ini dan foto rasa lainnya. Misalnya saya mau tambah yang balado, yang chili. Oke, saya tambah. Jadi saya ada 5 foto. Ada 4 foto maaf. 1 foto utama, 3 foto pendukung atau foto variasinya. Oke ya. Lalu kita masukkan nama produk. Tadi harap diingat Bapak Ibu, rumusnya itu apa? Merek, model, spesifikasi, dan ukuran gitu ya. Jadi saya di sini mau masukin nama produk yang saya punya. Namanya itu Puff Rengginang Mini, ukurannya 800 gram. Jadi produk yang saya punya itu mereknya adalah Puff Rengginang, terus spesifikasinya itu dia mini dan dia itu dipanggang. Ukurannya itu adalah 80 gram Bapak Ibu. Ya, lalu saya masukin deskripsi. Kalau untuk nama produk harap Bapak Ibu jangan menggunakan huruf sambung garis penghubung terlalu banyak ya Bapak Ibu, seperti garis miring atau tanda minus itu harap jangan terlalu banyak digunakan. Dan jangan terlalu panjang untuk menggunakan nama produk. Judul produk itu jangan terlalu panjang ya. Oke. Saya juga udah punya deskripsi, saya tinggal copy paste. Saya jelasin nih Bapak Ibu dari atas. Nah, yang seperti saya bilang tadi 140 kata kunci di kalimat pertama itu 140 karakter pertama itu adalah kata kunci. Jadi sesuai dengan nama produk yang saya punya, saya masukin lagi di sini. Lalu saya jelasin kelebihan produk yang saya punya dan spesifikasi produk yang saya punya. Saya kasih pilihan rasa apa saja yang saya punya gitu kan. Eee, bersihnya berapa, dimensinya berapa, lalu halal atau enggak kalau misalnya jual makanan, diproduksi lokal atau dari luar gitu kan. Terus, komposisinya juga harus disebutin kalau misalnya makanan. Kalau misalnya Bapak Ibu jualnya baju, kain, harus disebutin bahan kainnya apa, ukuran kainnya berapa, kalau misalnya jual celana ukuran pinggangnya berapa, jual baju ukuran dadanya berapa, gitu ya. Jangan lupa Bapak Ibu harus sebenarnya deskripsi produk ini gunanya apa, yaitu, mengurangin mengurangin pertanyaan dari si pembeli. Jadi gimana caranya deskripsi ini kita buat sejelas mungkin, sedetail mungkin biar nanti si pembeli tuh waktu mau tanya dia udah baca deskripsi. Oh, udah lengkap semua nih deskripsi. Dia tinggal tanya stok ready atau enggak, gitu aja. Kalau kita udah jawab stoknya ready, dia tuh langsung masukin produk ke keranjang langsung belanja Bapak Ibu ya. Jadi di deskripsi ini harap digunakan kata-kata yang sudah saya jelasin tadi. Call to jangan lupa, "Ayo cobain pasti ketagihan." Nah, itu salah satu, call to action. Jangan lupa juga Bapak Ibu untuk menambahkan hashtag, karena hashtag ini juga berfungsi di pencarian, ya. Lalu kita masuk ke bagian kategori. Untuk kategori ini Bapak Ibu jangan salah masukin kategori, ya. Jadi di bagian kategori ini Bapak Ibu tinggal pilih, kalau saya jualnya kan, makanan ringan ya. Snack, saya jualnya snack. Snack tidak ketemu nih, berarti snack itu makanan ringan ya. Saya masukin makanan ringan.
Cara tergampangnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, saya jual makanan ringan. Makanan ringan lainnya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalnya bingung, kalau misalnya Bapak Ibu juga bisa langsung cari cari sendiri sih sebenarnya seperti ini gitu, makanan ringan, terus gini, sesuaiin aja kategori-kategori yang Bapak Ibu jual, gitu ya. Saya mau kasih tahu, ini sering salah, ini ada yang sering salah, biasanya kan Bapak Ibu, ada yang jual misalnya kalau ada yang jual masker, ini sering salah di bagian kategorinya, karena kalau misalnya salah masukkan kategori, produk Bapak Ibu itu bisa terblokir ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu jualnya masker medis, masker yang memang khusus untuk medis itu letaknya di bagian kesehatan, ya, alat medis dan, eee, perlengkapan medis, maaf, alat medis ya. Nah, ini Bapak Ibu tinggal pilih di sini nanti, kalau untuk misalnya alat medis. Tapi kalau Bapak Ibu, jualannya masker kain yang biasa itu yang 2 lapis itu, nah milihnya jangan di bagian kesehatan Bapak Ibu, pilihnya di bagian, otomotif. Nanti di bagian otomotif itu ada aksesoris pengendara motor, nanti ada pilihannya masker. Jangan lupa ya Bapak Ibu ya, itu harus diperhatiin yang bagian masker karena di sini nih sering banyaknya, gitu ya. Saya karena tadi jualnya makanan ringan, saya balikin dulu ke makanan ringan. Oke, kategori saya sudah ada. Nah, untuk di bagian bawah kategori ini biasanya Bapak Ibu, dia tuh, berbeda-beda tergantung dari kategori yang kita pilih ya. Jadi jangan bingung, nanti jangan bingung Bapak Ibu kalau misalnya saya jualnya, fashion kenapa nggak ada kadaluarsanya. Ini muncul kadaluarsa dan umur simpan karena saya jualnya makanan Bapak Ibu ya. Untuk merek, saya sarankan Bapak Ibu kalau mereknya belum terdaftar, klik tidak ada merek dulu. Lalu di bagian kadaluarsa kita isi aja, sesuaiin saja misalnya kadaluarsa karena ini bulan Desember saya kan 5 bulan kemudian aja, jadi dia bulan Mei 2021. Jadi untuk kadaluarsa ini Bapak Ibu, harap sering diupdate ya Bapak Ibu, sering diperhatiin produk-produknya agar kadaluarsanya itu tidak salah ya. Lalu kita masukkan umur simpan. Nah, umur simpannya itu berapa hari Bapak Ibu? Setelah dibeli itu berapa? Contohnya saya buat bulan di sini ya. Kadaluarsanya Mei. Oh, ini maksud saya kita buat 5 bulan ya, 5 bulan. Oke. Lalu untuk harga, kita atur harga per satuan produknya ya Bapak Ibu ya. Per harga satu produk. Saya mau jual ini harganya 20.000. Stok saya ada 50 gitu ya. Lalu ini harap diperhatikan kita juga ada fitur variasi dan fitur grosir Bapak Ibu. Yang dua ini harap diperhatikan dulu ya. Nanti ini saya ada sedikit sulap, nanti di bagian ini ada yang menghilang gitu. Oke, kita masuk ke bagian variasi Bapak Ibu. Nanti karena saya jualnya makanan, jadi saya tidak butuh variasi warna ataupun subvariasi yang ukuran gitu. Jadi saya mau hapus dulu nih yang bagian ukuran ini. Lalu saya mau ubah lagi yang ini warna. Saya tidak jual makanan yang berwarna. Saya jual makanan yang rasanya beraneka. Jadi saya tambahkan rasa di sini. Oke. Karena rasa itu tidak ada rasa hitam dan rasa putih, saya hapus nih rasa hitam dan rasa putih tadi. Lalu saya tambahkan yang baru. Rasa apa saja nih yang saya punya? Original. Oke. Lalu pedas. Lalu ada pizza. Misalnya ya. Nah, setelah misalnya saya sudah selesai menambahkan variasi rasa yang saya punya, saya klik selesai nih. Tapi begini aja tampilnya. Tidak Bapak Ibu ya. Nah, jangan lupa mengklik lagi bagian kolom-kolom yang sudah Bapak Ibu tambahkan tadi kayak ini saya klik tombol original. Nih, ini diklik ya, ini diklik, ini diklik. Di orange kan Bapak Ibu. Nah, nanti dia ada pilihan di bawah lagi nih Bapak Ibu. Tambahkan foto ke variasi rasa.
Kita juga bisa nggak, misalnya saya nggak punya fotonya, bisa nggak diaktifin. Kalau kita punya, lebih bagus lagi. Bisa kita tambahin original, contohnya. Saya mau tambahin nih. Original, nih. Original. Jadi foto variasi originalnya ada. Jadi yang pedas nih foto yang bagaimana gitu. Pedas itu yang chili ya. Pedas. Seperti itu ya. Yang pizza nanti bisa tambahkan yang rasanya pizza. Jadi disesuaikan saja foto variasinya. Boleh juga nggak diaktifin seperti ini. Saya pilih tidak mengaktifkan saja ya, karena sebagai contoh saja. Oke, setelah kita mengaktifkan tambah variasi tadi, kita langsung ke bagian atur stok dan harga nih Bapak Ibu di bagian ini. Nah, kita harus atur stok. Nah, untuk original saya buat harganya 20.000 karena sama tadi ya. Stoknya itu ada 25. Nah, yang pedas karena bahan cabai agak mahal ya sekarang ya Ibu-ibu ya. Cabai agak mahal. Jadi harganya saya mau buat ini 24.000 harganya per satuan. Jadi saya punya 10. Nah, yang rasa pizza ini saya buat harganya 22.000. Stoknya itu ada 15. Totalnya 50 jadi. Setelah itu saya klik simpan. Wah, ada yang hilang. Fitur grosirnya kok menghilang gitu ya. Kenapa menghilang? Saya jelasin Bapak Ibu. Untuk fitur variasi, kalau misalnya Bapak Ibu menjual produk yang variasinya banyak dan harganya berbeda-beda, fitur grosirnya itu tadi akan hilang. Jadi saya karena saya pengen jualan grosir juga nih, saya mau samakan aja lah harganya lah, gitu ya. Saya buat semuanya itu jadinya harganya sama, 20.000. Oke, saya simpan. Jadi fitur grosirnya muncul lagi nih Bapak Ibu. Nah, jadi di Shopee itu juga bisa jualan dengan grosiran ya Bapak Ibu ya. Nah, di fitur grosir ini kita bisa, misalnya saya jual tadi, makanan tadi, minimal pembeliannya 10, maksimal 15. Harganya itu saya kurangin dari 20.000 menjadi 19.500. Contohnya ini ya Bapak Ibu. Jadi dia minimal, kalau misalnya dia nanti otomatis, kalau misalnya si pembeli ini membeli produk saya itu sebanyak 10 atau 15, itu langsung berubah harganya menjadi 19.500. Kalau mau ditambahin juga bisa. Misalnya dia 16 sampai 25, saya mau banting harga jadi 18.000, nggak masalah. Contohnya seperti itu ya Bapak Ibu. Atau nggak mau banting harga, jualnya pelan-pelan aja 19.000. Jadi nanti misalnya ada yang belanja minimal produknya 16, maksimal dia 20, itu harganya menjadi 19.000 Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu produknya banyak dan pengen jual dengan harga grosir yang menggila juga bisa, kita tinggal tambah-tambahin aja. Nih, tinggal tambahin sebanyak mungkin ya. Ini saya karena produk saya nggak banyak, saya jualnya grosirnya segini aja ya Bu Ibu ya. Oke, saya simpan. Nah, fitur grosir nih udah. Lalu kita ke bagian ongkos kirim. Nah, ini yang terpenting Bapak Ibu. Jangan lupa di bagian ongkos kirim ini, saat kita memasukkan berat produk yang kita punya, Bapak Ibu harap memasukkan berat produknya itu berat produk setelah di packing. Ya. Misalnya Bapak Ibu jualnya botol minum. Nah, botol minumnya itu setelah di packing berapa jadinya. Kebetulan saya tadi kan berat produknya itu cuma 80 gram. Jadi setelah saya packing, per satu produknya itu cuman 120 gram saja Bapak Ibu. Oke? Setelah saya packing, berat produknya itu satu per satunya itu menjadi 120 gram jadinya. Cuma naik 40 gram setelah saya packing. Harap diperhatikan Bapak Ibu, untuk berat produk ini jangan salah isi, jangan sampai Bapak Ibu ngisinya itu kurang dari apa maksudnya, jangan salah isi, jangan ukurannya itu nanti saat Bapak Ibu bawa ke kurir atau kurirnya datang ke rumah berat produknya itu berubah gitu. Nanti bisa-bisa Bapak Ibu yang nombokin ongkirnya gitu ya. Lalu ini ada ukuran paket. Nah, saya klik dulu nih yang bagian tanda tanya jadi kelihatan. Nah, mohon untuk memasukkan ukuran paket. Karena apa? Karena ketidaksesuaian ukuran dapat menyebabkan pesanan gagal di pick up atau penambahan ongkir. Ya, Bapak Ibu. Jadi harap ditambahkan lebar
panjang, dan tinggi. Tapi ini hanya berlaku untuk produk yang lumayan besar. Contohnya sebesar kardus Indomie ya. Kardus mie, kardus Indomie itu mungkin besar. Nah, sebesar itu kira-kira Bapak Ibu perlu menambahkan lebar, panjang, dan tingginya. Karena takutnya nanti kehitung volume di ekspedisinya. Gitu. Lalu Bapak Ibu, nanti di bawah ini ada beberapa pilihan jasa kirim. Bapak Ibu bisa pilih. Contohnya kayak saya mau aktifin JNE Yes aja nih biar cepat kirimnya. Atau JNE regular cashless juga. Oke, atau yang terdekat saya nggak mau aktifin yang dua ini. Saya mau aktifin JNE Express karena itu dekat dari rumah saya. Boleh. Tapi kalau misalnya saya yang jadi penjual atau saya yang jadi pembeli, saya itu punya saya itu pasti punya ekspedisi favorit ya Bapak Ibu ya sebagai pembeli. Mungkin saya pengennya belanja pakai JNE aja atau mungkin saya pengen belanja JNT Express aja gitu. Jadi alangkah baiknya Bapak Ibu mengaktifkan semua jasa kirim yang ada yang tersedia di toko di daerah Bapak Ibu masing-masing. Kenapa? Karena itu tadi yang saya sebutkan pembeli punya ekspedisi favorit masing-masing Bapak Ibu. Ya. Lalu ini nanti untuk harga yang tertera di sini jangan kaget kenapa ongkos kirim cuma 28.000 atau kok bisa jadi 52.000. Ini hanya Bapak Ibu, contoh ongkos kirim saja gitu, estimasi saja gitu ya, estimasi ongkos kirimnya saja. Nah, di bawah ini ada pilihan saya akan menanggung ongkos kirim. Coba saya langsung keluar notes. Kalau kita klik saya akan menanggung ongkos kirim, jadi Bapak Ibu misalnya walaupun tokonya sudah terdaftar program gratis ongkir, ini yang menanggung ongkos kirimnya tetap si penjual. Nah, kan biasa kalau kita berbelanja online yang menanggung ongkos kirimnya itu si pembeli. Kalau misalnya toko kita tergabung dengan program gratis ongkir, produknya itu ditambahin ongkos kirimnya itu dibantu dengan Shopee gitu ya. Jadi kalau misalnya kita yang menanggung ongkos kirim ini tidak tercover Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang menanggung ongkos kirimnya. Jadi yang ini harap jangan diaktifkan ya. Klik batal, ini jangan dihijauin. Lalu kita klik simpan. Nah, setelah kita klik simpan, nanti akan keluar estimasi harganya Bapak Ibu, lalu kita pilih kondisi barang baru atau pernah dipakai, lalu kita juga ada fitur pre-order, nanti fitur pre-order ini pilihannya ada 7 sampai 15 hari Bapak Ibu. Jadi tinggal pilih mau yang 15 hari atau 17 hari. Walaupun selesai 3 hari tetap dipilih 7 hari ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah kita aktifkan, setelah itu kita tinggal pilih boleh simpan atau tampilkan. Simpan untuk menyimpan produk yang telah, misalnya produknya udah kita selesai nih, Kalau simpan kita pengen simpan produknya dulu, nggak pengen nampilkan dulu gitu. Kalau mau tampilkan, klik tampilkan. Kita klik tampilkan. Oh, maaf karena produknya sudah ada, ini kita tampilkan dulu ya. Kita simpan ya, sudah selesai, kita anggap selesai ya. Tampilkan nanti tampilan keluarnya Bapak. Nah, nanti seperti ini. Bapak lupa dia klik centang dulu atau boleh di-share juga media sosial. Nih. Kita ada fitur produk ini. Naikkan produk. Nah, jadi maksimal naikkan produk 5 dan selama 4 jam sekali. Jadi 5 produk itu boleh dinaikkan selama 4 jam sekali Bapak Ibu. Oke. Nanti biasanya Bapak Ibu yang dapat nama toko yang pertama kali upload produk itu nama username-nya kan acak ya. Nah, nanti nama tokonya juga acak itu biasanya Bapak Ibu. Gimana cara ngerubah nama toko? Bapak Ibu masuk. Nah, di asisten penjualnya Bapak Ibu masuk ke bagian profil toko. Nah, di profil toko ini nanti Bapak Ibu boleh nama tokonya tidak ada notifikasi seperti ini. Jadi nama toko itu boleh diubah sebulan sekali Bapak Ibu, 30 hari sekali ya. Boleh diubah 30 hari sekali. Nah, di bagian ini juga Bapak Ibu boleh menambahkan banner toko, bisa juga mengubah foto profil tokonya gitu ya. Oke, saya klik simpan. Selesai. Nah, lalu Bapak Ibu yang saya bilang tadi masuk ke bagian jasa kirim saya. Di sini Bapak Ibu banyak pilihannya yang tersedia di toko Bapak Ibu. Nanti tinggal dipilih saja nih.
mana yang terdekat atau yang tersedia atau mana yang pengen Bapak Ibu gunakan ya. Lalu kita masuk yang selanjutnya, kalau kita sudah berjualan online di Shopee, karena di Shopee tadi itu ada gratis ongkirnya, nah kita harus daftarkan diri dulu nih Bapak Ibu. Bagaimana cara mendaftarkan dirinya? Harap diperhatikan cara mendaftarkan gratis ongkir seperti ini Bapak Ibu. Kita masuk ke bagian beranda, lalu pilih bagian gratis ongkir ekstra, seperti yang saya lingkarin, atau dia itu biasa gambar truk, tulisannya ekstra, warna merah. Klik aja, ada pilihannya. Seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Tampilan seperti ini, Bapak Ibu pilih bagian semua gratis ongkir. Nah, lalu kita pilih semua gratis ongkir, scroll sampai. Oke, setelah itu kita klik daftar sekarang Bapak Ibu. Sebelumnya Bapak Ibu harap menyiapkan eKTP ya. eKTP. Kalau belum eKTP dia belum berhasil dan jangan buram eKTP-nya. Saya klik daftar. Terdaftar Bapak Ibu. Kebetulan saya dia seperti ini. Oke, saya jelasin aja kepada Bapak Ibu. Untuk nama, masukkan nama sesuai dengan eKTP-nya masing-masing. Lalu nomor KTP-nya masukin juga. Kalau misalnya nih Bapak Ibu eKTP-nya belum ada, boleh pakai eKTP suami atau istri atau anak atau saudaranya yang serumah ya. Nah, setelah kita memasukkan nama dan nomor KTP, kita foto eKTP yang kita punya. Nah, seperti yang ditunjukkan ini ya. Mudah-mudahan kelihatan ya yang ini ya Bapak Ibu. Setelah itu, setelah Bapak Ibu mengupload foto KTP Bapak Ibu, mohon upload diri Bapak Ibu sambil memegang eKTP. Jadi fotonya itu seperti ini. Nah, sebentar saya konfirmasi dulu lagi. Nah, seperti ini ya. Nanti ada di sini, diikutin saja instruksinya Bapak Ibu. Setelah itu nanti Bapak Ibu klik saya menyetujui syarat dan ketentuan dari Shopee. Tinggal diklik lalu klik kirim. Nah, untuk waktu aktivasinya itu prosesnya itu biasanya 3 hari kerja Bapak Ibu. Ditunggu saja. Nah, biasanya kalau misalnya dia fotonya bagus, itu biasa 1 hari sudah langsung aktif fitur gratis ongkirnya. Dia itu akan ada notifikasi. Begitu cara daftar gratis ongkir. Oke, kita kembali lagi ke materi yang selanjutnya. Ini kita sudah selesai praktek Bapak Ibu. Saya stop share dulu yang ini. Saya mau kembali lagi ke materi saya. Sebentar ya. Halo Mbak, apakah materi saya sudah kelihatan? Presentasi saya kelihatan ini? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke, terima kasih. Kita sudah selesai tadi upload produk. Ini saya akan menjelaskan sedikit kategori produk di Shopee itu ada apa saja. Ini boleh di screenshot ya Bapak Ibu ya. Ini screenshot. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ini kategorinya jangan sampai salah. Ini panduan kategori ya Bapak Ibu ya. Lalu ada produk yang dilarang di Shopee itu ada narkoba, itu udah pasti dilarang. Alkohol, untuk alkohol ini ada beberapa yang alkohol nggak dilarang ya, itu biasanya itu untuk pengobatan ya Bapak Ibu ya. Ada satwa liar itu nggak boleh dijual di Shopee. Senjata tajam itu nggak boleh, termasuk kampak atau mungkin kelewang atau mungkin samurai itu nggak boleh. Yang namanya senjata tajam segala macam nggak boleh dijual di Shopee. Parang juga nggak boleh. Yang boleh itu hanya pisau dapur ya. Obat-obatan terlarang juga nggak boleh, rokok itu nggak boleh, saham nggak boleh, barang curian apalagi makanan terlarang Bapak Ibu itu nggak boleh ya. Jasa itu belum boleh dijual di Shopee. Nah, jasa kirim di Shopee itu ada 3 mode, ada drop off, pick up, dan mode drop off pick up ya. Jadi drop off itu Bapak Ibu harus langsung mengantarkannya, paket yang akan dikirim itu langsung diantar ke pihak logistiknya gitu. Yang itu ada Pos Indonesia dan Logistik Indah Kargo. Untuk pick up kita ada GoSend dan Grab Express. Jadi dia itu langsung datang ke
toko Bapak Ibu untuk mengambil paket yang akan dikirimkan. Lalu ada mode drop off dan pick up itu tersedia di JNT, Secepat, dan JNE. Ini ada jasa kirim di Shopee, penjelasannya ini mungkin di screenshot saja Bapak Ibu. Saya hitung sampai 5, boleh ya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, alur menerima pesanan di Shopee ini seperti apa? Yang pertama, nanti Bapak Ibu akan menerima notifikasi di pesanan masuk di notifikasi. Harap diperhatikan. Nah, cek pesanan pada penjualan saya. Di bagian menu jual nanti ada pilihan penjualan saya itu ada pilihan truknya itu nanti jadi angka 1 kalau misalnya 1 pesanan. Kalau ada 90 pesanan dia itu di atasnya itu ada tulisan 90 pesanan gitu ya. Nah, lalu nanti setelah masuk ke bagian cek pesanan pada penjualan saya nanti ada pilihan beberapa produk yang perlu dikirim, nanti Bapak Ibu tinggal klik atur pengiriman ya, tinggal diikutin saja instruksinya. Nah, jadi status penjualan saya itu ada beberapa pilihan, yaitu belum bayar, perlu dikirim, dikirim, selesai, dibatalkan, dan pengembalian. Jadi harap diperhatikan Bapak Ibu, kalau misalnya nanti dia masuk di bagian status penjualan saya adalah belum dibayar. Kalau belum dibayar, harap Bapak Ibu hanya menyiapkan paketnya saja. Jangan di-packing dulu. Hanya menyiapkan paketnya saja. Karena pesanan yang belum dibayar tidak perlu diproses sebelum dibayar. Jadi Bapak Ibu mungkin hanya perlu menyiapkannya saja. Jangan di-packing ya Bapak Ibu. Nah, setelah dibayar nanti statusnya berubah menjadi perlu dikirim. Nah, pesanan yang telah dibayar segera atur pengiriman dan pesanan. Bapak Ibu tinggal klik atur pesanan dan segera packing produknya gitu. Jadi setelah itu masuk ke kolom dikirim. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah mengirim produknya atau produknya telah diambil oleh kurir, nanti pesanannya itu akan masuk ke bagian kolom dikirim. Oke. Setelah selesai, setelah produk sampai kepada si pembeli nanti akan pindah lagi ke kolom selesai. Nah, di sini nanti saldo hasil penjualan akan langsung masuk ke saldo penjual. Oke ya. Lalu ada kolom dibatalkan, itu adalah pesanan-pesanan yang dibatalkan secara instan atau no instan atau dibatalkan oleh sistem. Nah, ada juga kolom pengembalian, yaitu pesanan yang pembeli itu ajukan untuk dikembalikan, gitu ya. Nah, alur menerima pesanan di Shopee untuk JNT, JNE, Secepat, Ninja, Gosen, dan Grab itu seperti ini Bapak Ibu. Notifikasi pesanan masuk. Nah, itu ada 2 pilihan, ada drop off, ada pick up. Nah, tinggal atur pengiriman, terus dapat kode booking. Jadi dia resinya otomatis Bapak Ibu, ya. Untuk Indah Kargo dan Pos Indonesia, dia dapat notifikasi kita dari smartphone, dari aplikasi Shopee, pilihannya itu hanya ada drop off, yaitu kita langsung antarkan ke ekspedisi. Dia nanti dapat nomor resi dari ekspedisinya, nomor resinya itu langsung kita masukkan ke aplikasi Shopee kita. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, beberapa tips meningkatkan penjualan di Shopee, yaitu KPA. Jadi harus diingat yang ketiga ini Bapak Ibu. Yang pertama konten, promosi, dan interaksi. Yang pertama itu konten. Konten yaitu perbanyak variasi produk. Semakin banyak produk yang kita punya, pembeli itu nggak perlu ke toko-toko lain untuk ngecek produk lain. Contohnya dia misalnya ibu-ibu nih mau beli susu. Udah beli susu, tiba-tiba cek lagi di tokonya ini ada apa aja nih. Semakin banyak produk yang kita jual, jadi ibu itu belanjanya di situ aja. Jadi kegunaannya itu ya. Jadi perbanyak variasi produk di toko kita. Lalu yang kedua, gunakan foto produk jelas dan menarik. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, seperti yang saya udah jelasin tadi, usahakan foto sampel pertama itu warna putih. Backgroundnya warna putih. Lalu kita tambahkan foto variasi untuk mendukung foto utama itu tadi. Gitu. Jadi jangan menggunakan foto yang buram atau misalnya terlalu banyak banner itu juga nggak terlalu bagus. Misalnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu menggunakan deskripsi produk yang detail dan jelas. Gunanya apa? Agar pembeli itu tidak bertanya-tanya lagi gitu Bapak Ibu. Ini bahannya apa? Ukurannya gimana gitu. Jadi itu pertanyaan yang sering ditanyakan. Jadi harap dicantumkan di deskripsi produk dengan detail dan jelas. Dan jangan mencantumkan nomor handphone Bapak Ibu di deskripsi produk atau deskripsi toko atau di foto produk Bapak Ibu ya. Lalu promosi, daftarkan program gratis ongkir itu wajib. Terus kita harus pakai fitur promo toko dan voucher, itu nanti kita belajar di kelas lanjutan bimbel.
Lalu gunakan fitur naikkan produk seperti yang saya tunjukkan tadi, 5 produk selama 4 jam sekali. Lalu kita rajin berinteraksi. Contohnya ada fitur live chat kan, kita ada Shopee Chat, kita rajin ini kita ngobrol dengan calon-calon pembeli. Misalnya kita harus perhatiin juga nih pembeli kita. Ini udah lama nih nggak belanja, coba aja di chat. Kita mulai ngechat duluan juga nggak apa-apa, Bapak Ibu ya. Lalu kita rajin nih share produk kita ke sosial media. Kenapa? Kekuatan mulut ke mulut itu Bapak Ibu, misalnya setelah dia belanja online nih dari sini. Terus kawannya ngeliat, wah kok bagus nih tasmu gitu kan. Belanja di mana? Aku belanja di Shopee, di toko ini gitu. Wah, nanti aku coba cek juga gitu kan. Jadi kekuatan omongan itu lumayan besar Bapak Ibu. Aku beli ini di sini. Nanti besok dia udah pakai tas itu ditanya temen yang lain, nah, pengen lagi. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Lalu ada fitur Shopee Live dan Shopee Fit itu jangan disia-siain Bapak Ibu fiturnya. Kenapa? Shopee Live Bapak Ibu bisa langsung jualan, nampilin produk, misalnya saya jual handphone, bisa langsung ini handphonenya ini sekian saya jual ini, langsung bisa berinteraksi dengan pembeli. Kita bisa langsung kasih promo, kita langsung bisa kasih diskon di Shopee Live. Nah, di Shopee Fit kita bisa posting produk-produk apa yang lagi promo di toko kita Bapak Ibu. Jadi kelihatan nanti di situ. Ya. Itu adalah beberapa tips dan terima kasih Bapak Ibu yang nanti saya akan share lagi di grup link pendaftaran. Saya belum ada share karena kita juga kemarin agak buru-buru ya. Ini materinya sudah selesai, mungkin kita masuk karena masih ada sedikit waktu, mungkin 1-2 pertanyaan boleh ya Mbak ya? Boleh Mas, silakan. Oke. Ini saya stop sharing dulu. Saya mau baca. Iya, dari tadi udah banyak nih yang bertanya, tapi udah dibantu sama Mas Nanda juga ya. Nanda juga ya? Iya. Oke, terima kasih Mas Nanda. Apakah ada pertanyaan yang belum terjawab nih Mas Nanda? Mungkin Mas Ir bisa tolong bantu tambahkan saja jawabannya. Soalnya kan saya udah jawab juga. Mungkin Mas Ir ada jawaban versi Mas Ir sendiri. Silahkan dilihat lagi pertanyaannya. Oke, saya coba cari pertanyaannya yang mungkin nggak sesuai ya. Oke. Sebagai langkah apa yang perlu konsumen? Untuk buat Bu Ica, langkah-langkah apa yang perlu dilakukan agar toko kita mudah dilirik konsumen? Itu mungkin tadi pertanyaannya sudah saya kasih ya, sudah saya jawab ya. Jangan lupa share ke media-media sosial nih. Terus kita juga ada fitur follow-follow tadi. Jangan lupa untuk memfollow pembeli-pembeli barunya itu. Ya. Iya nih Mas, saya sharing juga ya. Kadang-kadang ada juga tuh beberapa yang toko yang saya pernah belanja. Itu udah lama nggak belanja tuh saya disapa sama mereka. Iya kan, pasti kan. Lagi ada promo nih Kak, kita nih Kak, kayak gitu. Jadi itu salah satu tips dan trik agar menarik si pembeli itu belanja lagi di toko kita. Semoga itu bisa menjawab pertanyaan Mbak Ica ya. Ya. Oke, ini ada pertanyaan yang baru masuk Mas Ir. Saya sudah punya toko di Shopee, sudah ada penjualan juga. Bagaimana cara meningkatkan penjualan dan optimasi beriklan? Nah, untuk beriklan ini iklanku ya Pak yang berbayar ya? Itu tadi yang seperti saya sebutkan gimana caranya untuk Bapak Ibu jangan ragu-ragu untuk nge-share produknya ke media sosial yang saya bilang tadi. Yang kedua, Shopee Live dan Shopee Fit itu harap dimaksimalkan Bapak Ibu. Untuk iklan berbayar, untuk produk yang dijual harap Bapak Muhammad Akbar diperhatikan kata kuncinya Bapak. Itu tadi. Coba share aja di Google kata kunci apa biasa yang digunakan untuk produk-produk tertentu. Itu harap diperhatikan gitu ya. Karena di Shopee itu kalau iklan itu biasanya, kalau misalnya Bapak contohnya saya mau buat kata kuncinya perlengkapan sekolah gitu. Itu biasanya yang muncul tas, terus pena gitu ya, sepatu gitu. Jadi harap disesuaikan kata kuncinya Bapak. Itu biasa itu kurang mantep gitu kata kuncinya gitu ya. Dan ini juga nanti kita akan ada
hashtag dan hashtag di deskripsi. Nah, itu juga berpengaruh karena ada beberapa orang nih yang masih menggunakan hashtag untuk menjadi kata kunci pencarian di Shopee. Jadi hashtag itu digunakan sebaik mungkin, Bapak. Dan hashtag itu harap menggunakan hashtag yang relevan ya, karena kalau tidak sesuai dengan produk yang kita punya, itu biasanya produknya itu kena peringatan dari Shopee. Begitu. Ya, karena kan memang fungsi hashtag itu perorganisiran produk agar tampak lebih baik ya, Mas Ir ya. Ya, benar, benar, benar. Itu kayaknya dari Mbak Ica lagi tuh, Mas. Bagaimana cara bergabung di Bimbel Shopee? Oh, nah jadi Bimbel Shopee ini kan kebetulan kita ada grup. Nah, jangan out dulu dari grup, jangan keluar dulu dari grup karena sebulan ke depannya saya akan mengarahkan nih Bapak Ibu gimana menjadi penjual awal yang baik dan benar di Shopee gitu. Jadi saya nanti perharinya akan meng-share materi-materi baru, lalu setiap minggunya saya juga nanti setiap minggu seminggu sekali ada review toko, review produk. Pokoknya review bagaimana agar Bapak Ibu sekalian itu mantap lah berjualan di Shopee selama sebulan ya. Setelah itu nanti kita akan memberikan undangan kembali ke Bapak Ibu untuk bimbel Shopee-nya. Jadi karena bimbel Shopee itu sebenarnya Bapak Ibu kita harus melewatin dulu nih kelas yang sobat UKM Shopee ini selama sebulan, baru nanti akan ada undangan untuk kelas bimbel Shopee itu. Ya. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau bertanya? Jadi nanti jangan leave grup dulu ya teman-teman, karena nanti akan ada lagi materi-materi yang selalu di-share dalam sebulan ke depan sama Mas Khairuddin. Ya, biasanya memang kalau untuk kelas Sobat UMKM ini, Mas Ir mungkin sudah membuat grup. Jadi di grup tersebut tidak hanya untuk sharing materi, teman-teman juga bisa saling diskusi mengenai kendala-kendala yang dihadapi nantinya ya Mas Ir ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada kendala nih saat upload produk, mungkin bisa langsung di tag aja sayanya, disenggol aja sayanya untuk bertanya langsung di grup itu gitu. Kalau ada masalah soal akun bisa Mas Ir? Soal akun, bisa nanti kita langsung kita bantu ke CS ya. Misalnya gini, misalnya saya saat di tag mungkin saya nggak muncul atau apa, Bapak Ibu mungkin bisa langsung juga ke live chat customer service Shopee yang ada di aplikasi Shopee gitu. Jangan tunggu saya juga nggak apa-apa gitu. Oke. Nah, perlu diingatkan juga untuk teman-teman semua, kita kan di Shopee sendiri sekarang ini seperti yang sudah kita ketahui, banyak sekali penipuan-penipuan yang mengatasnamakan Shopee ya, Pak Ir. Itu bagaimana teman-teman kita untuk menghindari hal-hal itu, Pak Ir? Nah, jangan lupa nih Bapak Ibu, Shopee itu nggak pernah ngirim SMS pakai nomor acak. Satu ya, itu harus diperhatikan. Shopee itu nggak punya link lain selain shopee.co.id. Ya, kalau misalnya ada tambah-tambahan link lain itu palsu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Shopee memberikan hadiah itu pasti langsung pemberitahuannya langsung dari aplikasi Shopee itu sendiri atau langsung telepon dengan nomor Shopee sendiri Bapak Ibu. Itu pasti ada pemberitahuannya. Dan Shopee itu tidak pernah meminta Bapak Ibu untuk mentransfer koin Shopee atau mentransfer Shopee Pay-nya atau menyuruh Ibu ke ATM untuk mentransfer duit ke rekening tertentu itu nggak pernah. Jadi kalau Shopee itu mau ngasih hadiah ya langsung aja ngasih, nggak perlu minta timbal baliknya. Itu harap diperhatikan yang itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa langsung mempraktekkannya nanti setelah kita selesai ini langsung praktek produk. Saya juga nanti akan langsung share materi light-nya. Saya juga nanti share tutorial upload produk dan daftar gratis ongkirnya juga di grup WA-nya. Sorry Pak Ir, ini ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana tips persaingan harga? Dengan produk Kayaknya serupa. terakhir ya, Pak Ir. Ya, pertanyaan terakhir ya. Boleh dijawab aja nggak apa-apa Mas. Oke, bagaimana tips persaingan harga dengan produk yang serupa? Gitu ya. Mungkin dengan promo toko Pak. Jadi kita itu juga ada promo toko, mungkin Bapak bisa kasih diskon atau dengan promo
program gratis ongkir ekstra gitu. Jadi di Shopee ini ada beberapa promo yang mungkin bisa Bapak ikutin ya. Gratis ongkir ekstra itu mungkin bisa diaktifkan, terus promo toko. Nah, promo toko itu bisa berupa voucher atau diskon. Jadi misalnya setelah belanja 120.000, contohnya misalnya gini Pak, tips saingan harganya. Contohnya Bapak punya 3 produk nih yang mau di check out sama dia. Jadi total belanjanya 120.000. Tapi Bapak tinggal bilang aja, kalau misalnya belanja 30.000 lagi, kita ada promo voucher nih. Kalau misalnya belanja 30.000 lagi akan aktif gitu. Jadi Bapak bisa menggunakan fitur-fitur promo toko itu tadi Pak, buat menyiasatin persaingan harga itu tadi gitu. Jadi beli 2 produk ini kita juga ada combo-combo hemat itu juga, Bapak tinggal bisa kalau beli 2 produk harganya jadi sekian gitu. Jadi bisa promo-promo yang tersedia di Shopee gitu Pak. Buat tipsnya gitu ya. Dan biasanya juga kalau untuk harga-harga yang lebih murah itu Pak, itu biasanya mereka lebih dekat ke sumber tempat mengambil barang atau Pengambilan barang, produsen. benar. Nah, kalau misalnya Bapak ada di daerah, otomatis kan Bapak butuh transportasi atau transportasi untuk barang itu sampai kepada Bapak, pastinya harganya akan lebih mahal. Nah, mungkin Bapak bisa mengoptimalisasi pemasaran di Daerah. area tempat Bapak Benar. sendiri, karena apabila pembeli membeli langsung ke toko tersebut, mereka kan akan dikenakan ongkir, Pak, kalau membeli satu produk. Itu. Kalau misalnya harga barangnya 40.000, dia beli satu, dia akan kena ongkir banyak kan. Tapi kalau misalnya dia beli langsung ke Bapak satu, misalnya beli Shopee, ongkirnya pun bisa sedikit kan, anggaplah bisa 5.000, 7.000 gitu melalui Gojek atau Grab gitu. Seperti itu sih kalau menurut saya, Pak. Terima kasih. Silakan, Mbak. Oke, berarti udah selesai materi kita hari ini. Jadi intinya menarik banget ya, di Shopee itu banyak banget promonya dan jatuhnya tuh Shopee yang mikirin program apa nih, promosi apa nih yang bagus. Benar sekali. Para yang punya toko tinggal ngikutin sistemnya seperti apa. Ada ini program gratis ongkir, ayo ikut. Dikasih ini gimana caranya bikin voucher toko, ayo ikut. Jadi semua tuh udah dipikirkan sama Shopee, para yang punya toko online udah tinggal langsung aja jalan untuk berjualan. Oke, terima kasih buat waktunya Mas Khairudin, Mas Nanda, terima kasih udah berbagi info seputar Shopee dan kepada teman-teman juga para peserta klinik bisnis online RW Pekanbaru, terima kasih. Nanti jangan lupa Mas Khairudin akan membagikan link ya Mas ya. Ya, link Itu pendaftaran. untuk pendaftaran, harap teman-teman bisa membantu Salah mengisinya. satu syarat untuk mengikuti bimbel Shopee itu ya harus mengisi link pendaftaran Nah, itu jadi ya. teman-teman isi link pendaftaran itu biar bisa ikut bimbel Shopee. Nah, sebelum kita tutup seperti biasa kita mau foto bersama. Ayo teman-teman yang lain boleh diaktifkan kameranya. Kita foto bersama. Oke. Ada banyak yang malu-malu nih Mas, nggak apa-apa ya. Kalau misalnya fotonya privacy, nggak diaktifin juga nggak apa-apa Mbak ya. Oh iya, nggak apa-apa, boleh. Oke, siap-siap ya. 1, 2. Sekali lagi. Senyumnya, 1, 2. Oh, itu Bu Maimunah baru ini nih. Baru muncul ya. 1, 2. Wah, banyak lagi baru muncul. Oke, saya tunggu dulu nih. Mbak Alia juga baru muncul. Sekali lagi ya. Yuk, silakan dibuka fotonya kalau misalnya nggak. Nah, kalau itu. misalnya ingin berfoto bareng ya Mbak ya. Siapa tahu fotonya bisa dijadikan status. Nah, iya. Pelatihan hari ini gitu. Oke, kayaknya udah nih. 1, 2. Oke, tunggu, wait, tunggu. Oke, sudah. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa nanti kita lanjut di WA grupnya ya. Semoga yang diberikan hari ini pastinya lah bisa menambah bagaimana cara teman-teman bisa meningkatkan usaha teman-teman UMKM. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pelatihan online berikutnya. Selamat siang.